Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alfiansyarani. Kalian bisa panggil saya Bu Anissa. Nah, udah perkenalan ya tadi di Google Classroom kalau saya adalah mahasiswa PPL dari UNS. Kali ini saya akan mendampingi kalian belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk materi persamaan nilai mutlak kemarin sudah ulangan ya, dan hasilnya sudah saya berikan. Semoga dengan hasil seperti itu tidak kehilangan semangat ya. Tetap semangat dan pasti kalian bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, selanjutnya tadi kan Ibu sudah nge-share di Google Classroom tentang pertidaksamaan nilai mutlak dan contoh-contoh tipe soal dan pembahasannya. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, aku akan jelaskan secara video gini ya, untuk lebih jelasnya. Oke, Ibu akan menjelaskan. Oke, ini tadi kan yang ada di Google Classroom kalian. Nah, untuk soal tipe pertama yaitu mutlak fx kurang dari A atau mutlak fx lebih dari A. Jadi ini bisa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini seperti yang udah ada di PPT itu, kita bisa menggunakan sifat, menggunakan analisis, menggunakan kuadrat dua ruas, dan menggunakan grafik. Nah, untuk yang paling mudah itu adalah menggunakan sifat untuk bentuk ini. Jadi, kita akan menggunakan bentuk sifat ya. Oke. Ini mutlak 5x lebih dari 3. Sama artinya dengan fx lebih dari A atau fx kurang dari negatif A. Ini fx-nya ini kan 5 min x ya. 5 min x lebih dari A-nya ini. A-nya itu adalah bilangan positif. Jadi nanti ada kasus yang berbeda lagi, misalkan negatif atau 0 itu beda lagi. Nah, sekarang yang positif dulu. Yang positif 5 min x lebih dari 3 atau 5 min x kurang dari negatif 3. Negatif x ini tinggal kita kerjakan, yang tidak ada x-nya kita pindah ruas. Negatif x ini 3 negatif 5 ya, 3 min 5 itu negatif 2. Nah, ini hati-hati di sini. Kita ingin menyederhanakannya ke bentuk x yang positif. Kalau ingin menjadikannya x positif, kita harus membaginya dengan negatif 1 atau kita bisa mengalihkannya dengan negatif 1, terserah. Tapi kalau mengalihkan atau membagikan dengan bilangan negatif, itu tanda pertidaksamaannya selalu berubah. Jadi berubah menjadi x kurang dari 2 gitu ya. Untuk yang selanjutnya, negatif x kurang dari negatif 8, ini juga kita ingin ubah jadi positif, boleh dikali atau dibagi negatif 1. Tandanya juga berubah, x lebih dari 8 gitu. Jadi untuk HP-nya, himpunan penyelesaiannya itu ada 2, x sedemikian hingga x kurang dari 2 atau x lebih dari 8 gitu kira-kira. Nah, sebenarnya kalau kalian ingin mengetahui apakah jawaban kalian ini tuh sudah benar atau belum, kalian tuh bisa cek lagi di soal dengan mensubstitusikan nilai x yang udah diketahui ini, yang udah didapat tadi. Nah, caranya misalkan nih, tadi kan kita dapat x kurang dari 2 atau x lebih dari 8. X kurang dari 2 itu bisa 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Kita bisa cek dengan, misal x sama dengan 1. 5
min X, pernyataannya kan ini, pernyataannya mutlak 5 min X lebih dari 3. Nah, X-nya kita substitusikan dengan 1, kita ganti dengan 1, 5 kurangi 1, 4, mutlak 4 itu 4, dan 4 itu lebih dari 3, artinya pernyataannya benar. Jadi jawaban kita HP-nya ini, X kurang dari 2 itu udah benar, karena menghasilkan pernyataan yang benar sesuai dengan soal awal. Kita juga bisa cek yang X lebih dari 8 seperti ini, gitu ya. Dan pernyataannya juga benar. Gitu. Untuk yang selanjutnya, mutlak X min 5 lebih dari 0. Nilai mutlak, ini diingat-ingat, nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Nah, ini kan pengennya lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti kan tidak boleh 0 ya. 0 tidak boleh ikut ya. Maka kita cari dulu pembuat 0-nya. X min 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Karena pengennya soal ini tuh mutlak X min 5 lebih dari 0, maka HP-nya itu adalah X sedemikian hingga X tidak boleh sama dengan 5. Nanti kalau misalkan ada soal lebih dari sama dengan, berarti HP-nya hanya 0 ya. Gitu. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 3. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa A itu kan harus merupakan bilangan positif. Jadi kalau A bilangan negatif, gimana tuh, Bu? Gimana, Bu? Gitu. Kalau A bilangan negatif, berarti X ini bisa diganti dengan sembarang nilai bilangan real, gitu ya. Jadi kan mutlak 4 min X ini kan selalu bernilai positif. Kalau kita ganti X dengan berapapun nilainya dari anggota bilangan real, maka dia akan tetap positif. Dan bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif, ya kan? Nah, jadi HP-nya itu adalah X demikian hingga X anggota bilangan real. Oke, lanjut ke tipe 2. Tuh, semoga paham ya. Tipe 2 ini adalah mutlak Fx kurang dari mutlak Gx. Jadi seperti persamaan kan juga ada mutlak Fx sama dengan Gx. Jadi ini sebenarnya pertidaksamaan itu tipe soalnya sama semua, sama persamaan, cuman tandanya yang beda. Oke, untuk bentuk yang seperti ini kita bisa langsung mengkuadratkan dua ruas. Tadi ada 3 cara ya yang bisa dipakai di tipe 2 ini. Kita bisa mengkuadratkan kedua ruas, kita juga bisa menggunakan analisis nilai X, atau kita juga bisa menggunakan grafik. Tapi yang paling mudah, nah, dan kalian tuh sering salah di sini ya, sering salah di soal ini, padahal yang paling mudah itu adalah dengan cara mengkuadratkan kedua ruas gitu. Jadi jangan memakai definisi, karena misalkan ya ini ya, saya ambil mutlak 3 min X, kalau di persamaan ya, sama dengan mutlak 2X min 1 gitu. Nah, kalau saya memakai definisi, ini bisa saya tulis 3 min X, ini bisa saya tulis min 2X plus 1. Saya juga bisa menulis di sini min 3 plus X atau 2X min 1. Kan terserah saya kalau menulis tentang definisi ya. Makanya di situ ada kesalahan proses yang kalian lakukan di situ. Jadi ini tuh nggak boleh langsung ditulis ini positif, ini negatif gitu. Karena ini sama-sama mutlaknya gitu. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan di mana itu bisa menyebabkan himpunan penyelesaiannya tuh salah gitu. Oke. Lanjut ke ini ya, pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Nah, caranya hampir sama dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, ingat bentuk A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B kali A plus B. Jadi kalau misalkan kalian kesulitan dalam mengkuadratkan mencari faktor dari nilai ini, biasanya kan kesulitan nih. Ini kan agak sulit ya, memang bentuknya kan bukan yang koefisiennya 1 ya, X kuadratnya. Jadi akan lebih mudah dengan menggunakan
sifat-sifat ini gitu. Nah, ini misalkan A, ini B-nya. Jadi kita ganti di sini. Untuk nilai persamaan ini, kita cari dulu membuat nolnya dengan cara membuat menjadi kalimat persamaan seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya nanti untuk bisa mengetahui pembuat nolnya dari pernyataan ini itu apa. Karena pembuat nol itu adalah pemisah antara bilangan positif dan negatif. Jadi kita nanti bisa tahu kapan fungsi ini positif dan kapan fungsi ini negatif. Oke, selanjutnya ini dikerjakan biasa. Hati-hati di tanda positif dan negatif ya. Jadi saya sarankan agar kalian selalu memakai tanda kurung dulu gini. Nah, jadi biar nggak rancu gitu. Kalau misalkan kalian nggak bisa langsung menjumlahkan, ya nggak apa-apa, dijabarin dulu seperti ini gitu. Lebih baik menjabarkan seperti ini daripada di awang-awang gitu ya, apa ya? Di awang-awang tapi salah gitu. Karena tanda positif negatif ini sangat menentukan di selanjutnya gitu. Bisa aja jadi salah. Oke, ini udah. Jadi kita tahu bahwa X-nya itu pembuat nolnya 4/3 atau negatif 2. Nah, kita buat garis bilangan. Garis bilangannya seperti ini. Karena ini pertidaksamaan, maka harus dicari ya nilai di mana dia positif dan negatif. Carinya gimana? Nggak perlu balik ke soal ini ya. Kalau balik pun juga nggak apa-apa. Tapi bisa lewat sini juga. Bisa lewat sini ya. Misalkan, nih saya jelaskan ya. Ini kan negatif 2. Ini kan negatif 2. Ke sana kan ada negatif 3, 4, atau 5. Misalkan kita ambil negatif 3 gitu ya. Negatif 3. Boleh nih kita masukkan sini atau boleh kita masukkan sini, sama aja. Jadi misalkan 3 dikurangi, kita coba kesini dulu ya. 3 kurangi negatif 3. 3 plus 3 kan 6. Terus di sini, ingat 6 ya. Di sini 2 kali negatif 3 kan negatif 6. Negatif 6 kurang 1 negatif 7. Jadi 6 kurang dari sama dengan 7. Maka pernyataannya bernilai benar kan? Nah, itu cara ngeceknya. Atau kita juga bisa cek melalui ini. Misalkan X-nya tadi kita pilih negatif ya, negatif 3. Negatif ketemu negatif kan positif. Positif ketemu positif, positif lagi ya. Atau negatif ketemu positif, tapi ini kan negatifnya lebih besar, berarti negatif. Negatif dikali positif, negatif. Jadinya di sini itu negatif. Biasanya ya. Biasanya di garis bilangan itu kalau sini negatif, sampingnya positif dan sampingnya lagi negatif. Biasanya seperti itu, tapi tidak selalu ya. Jadi lebih baik kalian cek salah satu anggota di setiap ini, di setiap bagian ini, kalian cek di persamaan apakah dia menghasilkan nilai negatif atau positif gitu. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya untuk ini tadi kan kita pengen yang hasilnya kurang dari sama dengan 0. Maka kita pilih yang negatif kan, berarti karena dia inginnya kurang dari sama dengan 0. Kalau kurang dari sama dengan 0 kan berarti bilangan yang negatif. Berarti kita pilih yang sebelah sini dan sebelah sini. Gitu. Jadi HP-nya X sedemikian hingga X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 4/3. Jadi kalian boleh nanti milih berapapun, negatif 1 sampai tak hingga, dan 5/3 ya, 5/3 sampai tak hingga kalian bisa pilih untuk membuat persamaan ini bernilai benar. Kira-kira gitu. Ini juga sama seperti atasnya, hanya saja ini inginnya lebih dari 0 gitu. Kalau lebih dari 0, oh ya ini ya, buletannya kosong ya. Kalau lebih dari, kalau ada sama dengannya, buletannya ini diisi. Untuk menandai aja sih.
Oke, kalau ini kan dia pengen lebih dari 0, berarti kita cari yang menyebabkan persamaan ini bernilai positif. Jadi, positif nih, ini positif, kan seperti ini. Oke, HP-nya jadi X kurang dari min 3 atau X lebih dari 3. Nah, untuk tipe yang terakhir, ini yang biasanya agak rumit, tapi sering dikerjakan dengan mudah oleh kalian. Jadi mutlak fx kurang dari 3x itu nggak boleh memakai kuadrat dua ruas ya, karena akan berbeda hasil nanti, karena ini mutlak, ini nggak mutlak gitu. Dan ini ada x-nya gitu. Jadi nanti HP-nya nanti akan tidak tepat. Nah, bentuknya seperti ini misalkan gx-nya, ini fx mutlaknya ya. Tuh, jadi campuran dari mutlak dan tidak mutlak, fungsi mutlak dan tidak mutlak. Kita cari dulu kapan fungsi mutlak bernilai 0. Fungsi mutlaknya ada 2x plus 4 dan 5 min x. Untuk 2x plus 4, itu pembuat nolnya x sama dengan negatif 2. Untuk 5 min x, pembuat nolnya adalah x sama dengan 5. Nah, kita cek negatif 2 dan 5 taruh sini. Untuk 2x plus 4, misalkan ini kan kita ambil min 3 gitu ya. Min 3 kali 2 kan min 6. Min 6 tambah 4 negatif. Negatif berarti kurang dari 0. Untuk di sini, misalnya negatif 3 tadi, 5 min negatif 3 berarti bernilai positif. Dan seterusnya ya, kalian pasti udah pernah kan ya untuk ngecek ini. Oke, sama seperti persamaan, kita juga membaginya menjadi 3 bagian, X anggota A, X anggota B, dan X anggota C. Untuk X anggota A, ini, nah berarti, tadi kan udah tahu ini tanda-tandanya, berarti kan ini tadi 2x plus 4, mutlak 2x plus 4, di sini bernilai negatif. Berarti dia negatif 2x min 4. Jangan lupa ini tetap dikurung dulu ya, karena nanti takutnya akan berbeda tanda gitu. Nah, seperti ini, meskipun dia juga positif, tapi dikurung juga ya, karena nanti akan berubah tanda juga dia, jadi kayak negatif 2x min 4 gitu. Nah, setelah ini, nah ini, tadi kan untuk anggota A itu yang kurang dari negatif 2 ke sana. Nah, setelah dicari untuk fungsinya, ternyata fungsinya itu X kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kan ada 2 nih. Ada 2 garis bilangan di sini. Jadi kita ambil irisannya yang dimana kedua garis bilangan ini dapat bersatu gitu ya. Bersatu. Nah, jadi ini kan irisannya di tengah-tengah sini nih. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya X kurang dari negatif 2 atau bisa dibuat seperti ini. Ini juga tadi kan yang B ini tadi kan negatif 2 sampai 5. Negatif 2 sampai 5 ya. Nah, terus ternyata setelah ini dioperasikan itu X kurang dari sama dengan 4. Kita buat 2 garis bilangan. Nah, irisannya itu berarti, ya biar jelas. Nah, irisannya itu berarti ini. Nah, ini. Antara negatif 2 sampai 4 gitu. Itu HP untuk ini X anggota B. Tuh ya. Selanjutnya yang X anggota C. X anggota C ini kan 5 sampai tangga atau X lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5. Nah, ini kita operasikan seperti biasa. Nah, ini ada yang agak beda nih di sini. X-nya hilang ya. Dan negatif 3. Ternyata dia menghasilkan pernyataan negatif 3 kurang dari sama dengan negatif 5. Itu kan pernyataannya salah ya.
Kalau pernyataannya salah, berarti sejauh anggota C itu berarti tidak ada yang benar. Tidak ada nilai di C yang benar. Kecuali kalau pernyataan ini benar, misalkan negatif 6 kurang dari negatif 5, itu kan benar. Nah, itu berarti anggota C itu semuanya memenuhi persamaan. Gitu. Karena ini pernyataannya salah, maka HP-nya kosong, yang HP 3. Nah, tadi kan kita udah cari HP 1, HP 2, HP 3. Setelah itu, kita gabung menjadi satu. Tadi kan yang ada himpunannya cuma 1, 2 ya, himpunan 3 kosong. Himpunan 1 tadi X kurang dari negatif 2. Himpunan 2 negatif 2 sampai 4. Berarti gabungan ya, bukan atau, berarti gabungannya itu sejauh ini semua kan, ini masuk, ini juga masuk. Nah, didapatkan HP negatif hingga sampai 4 atau X kurang dari sama dengan 4. Kira-kira gitu. Untuk materi ini hati-hati aja untuk penulisan HP ya, karena sangat harus teliti gitu. Oke, itu tadi tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh WA saya, atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau ada soal yang kurang jelas boleh ditanyakan. Oke, kalau ada soal baru kalian latihan sendiri, terus kalian nggak bisa juga boleh ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.